Kenapa Bung Karno tak mau bubarkan PKI? Ini kesaksian Jenderal Soeharto yang dimuat dalam buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5. Penumpasan pemberontakan PKI dan sisa-sisanya yang diterbitkan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Mengenai desakan perlunya PKI dibubarkan, menurut Soeharto, Bung Karno kukuh dengan pendiriannya. Padahal pembubaran PKI menjadi salah satu jawaban untuk menyelesaikan kemelut bangsa ketika itu. Bung Karno bersikukuh dan mengatakan bukan PKI yang salah, dan PKI merupakan kekuatan yang harus dihimpun. Itu berarti, kata Soeharto, tidak perlu diambil tindakan, sedangkan saya menilai PKI sudah benar-benar melakukan tindakan-tindakan KUP yang membahayakan Pancasila. Jadi kalau kita tidak mengambil tindakan, berarti kita memberi kesempatan lagi. Dengan sendirinya pada suatu waktu nanti tentu mereka akan mengulangi lagi. Oleh karena itu menurut pendapat saya yang pokok adalah kita jangan memberi kesempatan lagi kepada PKI, kata Soeharto dalam buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5 Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya, yang diterbitkan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Namun Bung Karno teguh dengan pendiriannya. Bahkan, Bung Karno menjelaskan bahwa gerakan Partai Komunis Indonesia akan sangat berbahaya kalau mereka tidak dilegalisir. Jadi kalau mereka itu akan dihancurkan atau dilarang akan melahirkan gerakan-gerakan ilegal atau di bawah tanah. Dan ini akan lebih berbahaya. Kekuatan PKI di sini akan sulit diatasi. Inilah penilaian beliau, kata Soeharto. Sebaliknya, kata Soeharto, ia mengatakan, bukan demikian cara untuk menghadapi pengaruh dari PKI. Caranya adalah apakah pemerintah mampu atau tidak mengajak rakyat. Padahal rakyat yang sekarang ini sudah benar-benar sadar akan bahaya dari komunis. Kalau kita bisa memisahkan mana rakyat yang anti-komunis dengan yang pro-komunis, saya yakin masalahnya akan bisa dihadapi. Sekalipun mereka akan bergerak di bawah tanah, dan membutuhkan waktu yang lama, karena akan sangat tergantung bisa dan tidaknya kita membawa rakyat itu ke arah kekuatan untuk menghadapi segala kegiatan dari Partai Komunis Indonesia, kata Soeharto. Namun, Bung Karno kemudian mengatakan sebetulnya untuk mengatasi keadaan mudah saja, kata Bung Karno, soalnya mudah kalau kamu menjalankan perintah saya. Perintahnya adalah agar supaya gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang kebijaksanaan Bung Karno dipadamkan. Saya jelaskan, menurut penilaian saya gerakan mahasiswa dan rakyat itu tidak semata-mata menentang Bung Karno. Akan tetapi justru ingin mengamankan dan mendukung Bung Karno untuk menyelamatkan perjuangan kita ini. Kalaulah Bung Karno betul-betul dapat menyanggupi maksud dan keinginan rakyat itu, yang sudah mulai benar meyakini bahwa PKI merupakan bahaya. Jadi kalau saya disuruh menghancurkan gerakan mahasiswa dan rakyat yang menentang PKI, sebetulnya sama halnya saya menghancurkan kekuatan-kekuatan yang harus mengamankan Pancasila. Dus terbalik, oleh karena itu, sulit bagi saya untuk melaksanakan perintah semacam itu, tutur Soeharto dalam buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5. Penumpasan pemberontakan PKI dan sisa-sisanya, yang diterbitkan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Kemudian juga masalah lain, yaitu tindakan terhadap PKI yang harus diambil. Bung Karno menilai gerakan rakyat yang sekarang adalah sebagai suatu usaha untuk menentang Bung Karno. Karena di belakang gerakan itu adalah imperialis Amerika dan sebagainya. Saya meyakinkan bahwa hal itu tidak benar. Yang betul adalah rakyat telah menyadari akan bahaya dari komunis, dan justru masih mempunyai kepercayaan besar kepada Bung Karno. Apalagi kami katakan kalau Bung Karno betul-betul tegas seperti tahun 1948 dalam menghadapi peristiwa Madiun, pilih Soekarno-Hatta atau Musso. Di mana rakyat memilih Soekarno-Hatta, bukan memilih Musso. Pastilah hal ini akan terulang lagi. Cobalah ajak rakyat memilih antara PKI dengan Bung Karno. Pasti semua akan memilih Bung Karno. Tetapi dalam hal ini rakyat akan melihat dulu dari tindakan tegas terhadap PKI, kata Soeharto. Dalam dialog selanjutnya, ujar Soeharto, mengenai pembubaran PKI. Bung Karno menyatakan, Harto, saya ini terus terang saja, bukan lagi hanya pemimpin rakyat Indonesia. Saya ini telah menjadi pemimpin dunia. Konsep saya dalam rangka membawa kekuatan Nasakom kepada dunia akan saya demonstrasikan kalau itu dapat. Jadi mempersatukan semua unsur-unsur itu untuk kepentingan nasional. Ini sudah saya jual ke luar negeri dan diterima oleh negara-negara non-blok.
Dus, tidak bisa saya bubarkan PKI. Mendengar ucapan Bung Karno, kemudian Soeharto bertanya manakah yang harus kita dahulukan, kepentingan nasional kita atau kepentingan kemercusuaran kita keluar? Saya kira, kepentingan nasional harus kita dahulukan. Nyatanya maksud Bung Karno untuk membawa PKI menjadi kekuatan Pancasila belum berhasil. Bahkan sebaliknya, dia, PKI, arbitor dari Bung Karno untuk melaksanakan programnya menguasai keadaan dan membahayakan Pancasila karena jelas yang akan dituju adalah negara komunis, kata Soeharto. Berarti pantaslah, kata Soeharto, rakyat mempertahankan Pancasila, dan apakah pantas perjuangan kita ini akan dikorbankan hanya untuk kepentingan kemenangan komunis saja? Khususnya Partai Komunis Indonesia. Jadi saya kira lebih baik kita mementingkan diri sendiri daripada kepentingan internasional kita, karena kalau ini betul-betul berhasil, dengan sendirinya keluar pun kita akan dikagumi dan akan dianut oleh dunia. Itulah juga salah satu dari perbedaan penilaian mengenai cara mengatasi keadaan ini, kata Soeharto.